Kita akan melakukan sintesis menyeluruh atas pembahasan epistemologi filsafat ekonomi Islam yang telah kita kaji sejak awal. Tujuan sesi ini bukan sekadar merangkum, tetapi menyatukan seluruh elemen penting, sekaligus menunjukkan relevansi epistemologi ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Sebagaimana telah kita bahas, epistemologi ekonomi Islam dibangun di atas kerangka tauhid. Tauhid bukan hanya keyakinan teologis, tetapi prinsip filosofis yang menyatukan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ilmu dan aktivitas ekonomi. Dengan tauhid, tidak ada pemisahan antara ilmu dan nilai, antara fakta dan etika, antara dunia dan akhirat. Dalam kerangka ini, pengetahuan ekonomi tidak lahir dari satu sumber tunggal, melainkan dari integrasi tiga sumber utama, yaitu wahyu, akal, dan pengalaman empiris. Wahyu memberikan arah dan nilai normatif, akal memberikan kemampuan analisis dan ijtihad, sementara empiri memberikan pemahaman tentang realitas konkret, masyarakat. Sintesis ketiga sumber ini menjadi ciri khas epistemologi ekonomi Islam. Ia menjaga ekonomi Islam agar tidak terjebak pada ekstrem teknokratis yang hanya mengejar efisiensi, tetapi juga tidak terjatuh pada idealisme normatif yang sulit diterapkan. Ekonomi Islam hadir sebagai ilmu yang ilmiah, etis, dan kontekstual. Jika kita bandingkan dengan ekonomi konvensional, perbedaan epistemologis ini sangat mendasar. Ekonomi konvensional cenderung memisahkan ilmu dari nilai dan mengklaim netralitas. Akibatnya, keberhasilan ekonomi sering diukur secara sempit melalui pertumbuhan dan akumulasi kekayaan. Dimensi keadilan, keberlanjutan, dan kemanusiaan seringkali ditempatkan sebagai isu sekunder. Ekonomi Islam menolak pendekatan tersebut. Dalam ekonomi Islam, tujuan menjadi pusat analisis. Pertanyaan utama bukan hanya bagaimana meningkatkan output, tetapi untuk apa aktivitas ekonomi itu dijalankan. Disinilah konsep falah menjadi sangat penting. Falah dalam ekonomi Islam merujuk pada kesejahteraan yang bersifat holistik, mencakup dimensi material, sosial, moral, dan spiritual. Dengan orientasi falah, ekonomi Islam tidak memisahkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Relevansi pendekatan ini semakin nyata ketika kita melihat kondisi ekonomi global saat ini. Dunia menghadapi berbagai krisis yang saling berkaitan, krisis ketimpangan, krisis lingkungan, krisis keuangan, dan bahkan krisis makna hidup. Banyak sistem ekonomi berhasil menciptakan kekayaan, tetapi gagal menciptakan keadilan dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, epistemologi ekonomi Islam menawarkan kritik mendasar sekaligus alternatif paradigmatik. Kritiknya terletak pada penolakan terhadap asumsi manusia sebagai makhluk egoistik semata. Alternatifnya terletak pada konsep manusia sebagai makhluk bermoral, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Sintesis epistemologi ekonomi Islam juga berdampak pada cara kita memandang kebijakan publik. Kebijakan ekonomi tidak cukup dinilai dari indikator makro semata, tetapi harus dinilai dari dampaknya terhadap kelompok rentan, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan lingkungan. Negara dalam perspektif ekonomi Islam memiliki peran moral untuk memastikan keadilan sosial. Hal ini tidak berarti ekonomi Islam menolak mekanisme pasar. Pasar tetap diakui sebagai instrumen penting dalam distribusi sumber daya. Namun, pasar tidak diposisikan sebagai entitas yang sepenuhnya otonom. Pasar harus dibingkai oleh etika, regulasi, dan nilai keadilan agar tidak menjadi sarana eksploitasi. Dalam praktik kontemporer, sintesis epistemologi ini dapat terlihat dalam berbagai upaya pengembangan ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, keuangan sosial Islam, dan penguatan sektor ekonomi berbasis komunitas. Namun, penting dicatat bahwa tantangan terbesar ekonomi Islam saat ini bukan pada aspek institusional semata, melainkan pada konsistensi epistemologis. Banyak praktik yang mengklaim diri sebagai ekonomi Islam, tetapi secara epistemologis masih meniru paradigma konvensional. Disinilah pentingnya filsafat ekonomi Islam sebagai alat kritik internal. Ia membantu kita membedakan antara praktik yang benar-benar berangkat dari nilai Islam dan praktik yang sekadar menggunakan label Islam. Epistemologi ekonomi Islam juga memiliki implikasi besar bagi dunia akademik. Penelitian ekonomi Islam tidak cukup hanya mengganti variabel bunga dengan istilah syariah. Penelitian harus dimulai dari pertanyaan epistemologis, asumsi apa yang digunakan,
nilai apa yang mendasari analisis, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam berpotensi berkembang sebagai disiplin ilmu yang mandiri, bukan sekadar cabang dari ekonomi konvensional. Ia menawarkan cara pandang baru tentang hubungan antara manusia, harta, dan masyarakat. Sebagai penutup seluruh rangkaian ini, dapat kita simpulkan bahwa epistemologi filsafat ekonomi Islam merupakan fondasi penting bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam. Melalui sintesis wahyu, akal, dan empiri dalam kerangka tauhid, ekonomi Islam hadir sebagai paradigma yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Filsafat ekonomi Islam mengajak kita untuk tidak hanya menjadi analis ekonomi yang cerdas, tetapi juga pelaku ekonomi yang bermoral. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pendekatan ini menjadi semakin relevan dan dibutuhkan. Dengan demikian, pembahasan epistemologi ini diharapkan tidak berhenti sebagai wacana akademik, tetapi menjadi dasar refleksi dan aksi nyata dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan bermartabat. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran ini. Semoga materi ini memberikan manfaat dan memperkaya cara pandang kita terhadap ekonomi Islam.